Udah aku langsung daftar, langsung, "Ibu dari mana Bu?" "Saya dari kantor," gitu. Terus, apa namanya, kasih fotokopi KTP, kasih print out yang dari Peduli Lindungi, terus udah gitu dikasih, apa, kayak di-straplesin form yang harus diisi sama nomor antrian. Udah ngisi form, eh, apa namanya, tanda tangan dan segala macam, kayak semacam surat persetujuan tindakan sama surat keterangan gitu. Terus udah gitu, udah, setelah diisi, "Udah Bu, udah lengkap," gitu. Dibantuin sama satpamnya juga sih, yang udah lengkap. Terus langsung apa, di meja Informasi apa aja di situ? iya, suruh isi itu apa, apakah punya penyakit jantung, apakah meminum obat pembekuan darah, apakah pernah ada alergi atau ada apa, kayak gitu-gitu. Jadi kayak verifikasi kesehatan kita lah. Kita harus baca baca dulu tuh, apakah ada ini, ada ini, ada ini, apakah seperti ini, seperti itu gitu. Berapa lembar itu? Um, Form pertama kayak surat keterangan, terus abis itu ngisi kayak kartu kartu vaksin, habis itu baru ngisi kayak yang tindakan. Jadi nah, tindakan itu kayak persetujuan kita bahwa kita mau divaksin gitu. Udah, terus habis itu ditensi, dicek suhu, sama diverifikasi lagi. Ibu ada ini enggak, apa, riwayat penyakit ini, apa, jantung atau mungkin diabetes atau apa gitu, aku lupa deh, pokoknya adalah itu di situ. Ada alergi enggak, ada minum pembekuan darah enggak, sakit enggak, flu, batuk, pusing, terus apa gitu ditanyain. Enggak, terus udah, terus ditanya juga lagi program hamil enggak. Terus aku tanya, emang kenapa Mbak kalau misalnya program hamil gitu? Sebaiknya jangan dulu. Uh, oh gitu. Terus baru bisanya setelah berapa lama setelah divaksin? Kurang lebih sekitar 2 sampai 3 bulan setelah divaksin kalau mau program hamil. Katanya gitu. Terus udah habis itu ke meja sebelahnya proses disuntik. Sebelum disuntik ditunjukin, "Ini ya Bu, obatnya masih baru. Ini expired date-nya tanggal 21 September 2022." Ini obat ini pengerjaannya Obat vaksinnya botol kecil. untuk vaksin cairan ya? Cairan obat vaksinnya. Yang kamu bilang namanya Sinovac. Sinovac? Bukan Sinovac kan sebelumnya kamu bilang? AstraZeneca. Ternyata Sinovac. Salah info. Salah info, terus udah suntik. Habis disuntik, suntiknya sebentar kok, nggak berasa, nggak sakit juga kalau aku mah. Oh, pas mau disuntik ditanya, "Ibu udah pernah disuntik belum? Udah pernah ini enggak?" gitu. "Udah sih, udah pernah disuntik saya, udah pernah diambil darah juga." "Oh iya ya." Terus udah, terus jadi udah tahu ya Bu rasanya. Iya, aku pikir, aduh kayaknya sakit nggak ya? Ternyata cuma sebentar, berapa detik doang. Dokternya atau perawatnya ngomong apa aja Asya sebelum, mungkin setelah orang-orang ngumpul itu ada kayak pengumuman, pemberitahuan gitu nggak? Enggak, Jadi langsung. tapi emang ada, cuman kayak ini kan disponsori dari APPI. Jadi ada bannernya. Ada banner dari APPI, terus perusahaan-perusahaan yang ikut ini program ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak apa namanya, di form yang kita isi itu semua ada keterangannya di situ. Makanya pada saat kita ngisi form, kita harus baca teliti, nggak usah buru-buru ngisinya. Apakah APPI itu hanya untuk perusahaan di Jakarta dan keluarganya atau apanya? Kayaknya kalau APPI itu untuk seluruh perusahaan yang tergabung di APPI seluruh Indonesia. Terus kayaknya yang memilih rumah sakit itu APPI juga?
Iya, Hmm. Kalau kamu tahu pertimbangannya apa yang dipilih mitra keluarga? nggak tahu. Terus setelah kamu disuntik apa lagi? Udah habis disuntik, ke meja berikutnya kayak meja apa sih namanya tuh, untuk mencetak sertifikat vaksin. Cuma yang jadi kendala, ternyata nomor KTP NIK aku, tapi munculnya nama orang, nama suami. Jadi kayak Itu salah kesalahannya data. ada di mana tuh? Kan kamu ngisinya kan udah teliti nih. Iya, itu nggak tahu kesalahannya di mana. Kayaknya kesalahan dari entah dari dukcapilnya apa dari mananya, apa dari inputan apanya gitu. Jadi kayak mungkin Satu sempet paket. sempet ada omongan gini, ini kayaknya salah injek gitu. Aku nggak ngerti maksudnya salah injek apa. Jadi kayaknya mungkin karena ngedaftarnya apa, Satu keluarga. jadi suami suami dan istri. Jadi Nama suami lah yang muncul. nomor ini sama nama suaminya kayak ketuker gitu loh. Kayak mungkin waktu di VLOOKUP apa di apa datanya itu kayak kemix gitu. Data Excel berarti. Jadi waktu mindahin apa di convert datanya mungkin ada apa kericuhan di data itu. Terus solusinya apa? Iya, diperbaiki sama si petugasnya. Aku sempet nunggu kan, nunggu sampai akhirnya datang tuh temen-temen mulai berdatangan kan, mulai pada berdatangan. Terus aku masih nunggu tuh, terus aku sempet nanya, belum ya Mbak? Belum katanya gitu. Ya udah, terus aku nunggu lagi sambil ngobrol-ngobrol kan, terus temen-temen aku yang udah vaksin sesudah aku udah pada dapet sertifikat, udah pada pulang. Terus pas gitu aku akhirnya dipanggil atas nama Bu Melan gitu. Ibu ini kan KTP-nya di KTP aku ditanya kan, Bu ada KTP aslinya nggak? Ada KTP aslinya. Nah terus si petugasnya itu juga kayak sesama temennya ngomong, ini gimana ya, kenapa begini ya gitu, ini KTP-nya nomor ID-nya sesuai KTP kok, bener karena dia megang KTP asli aku kan. Tapi kok ininya ini ya namanya nama suaminya ya gitu. Terus akhirnya pas aku balik, belum Bu gitu, aku sudah. Pas aku nunggu lagi karena aku sambil ngobrol-ngobrol, sambil nunggu juga siapa kira-kira nih aku pulang bisa bareng sama siapa ya nanti ya gitu. Paling nggak sampai ke apa namanya, udah dipanggil, Bu ini nggak apa-apa Bu, kalau Ibu mau pulang aja. Nanti sertifikatnya dikirim melalui WhatsApp ke nomor handphone. Ini nomor WA kan Bu? Iya. Gitu, nomor WA di apa yang aku isi data di form itu, di nomor handphonenya di ini nomor WA kan? Iya itu nomor WA. Ya udah Bu, nggak apa-apa kalau mau pulang. Nanti takutnya Ibu kelamaan kalau nunggu katanya gitu. Ya udah akhirnya aku habis pas petugasnya bilang gitu, ya udah aku berarti udah boleh pulang. Udah aku pulang. Misalnya kan kamu belum terima WA nih. Belum. Sampai yang kedua kamu belum dapat gimana tuh? Nah tadi pas di mobil dia di kantornya dia divaksin, ada juga beberapa orang yang kayak gitu. Tapi akhirnya dibenerin sama pihak ininya. Terus dapatnya mereka kapan? Nggak tahu dapetnya kapan, nggak cerita, cuman kayak akhirnya dibenerin terus akhirnya dapet kok ininya sertifikatnya gitu. Ya, soalnya kan sertifikat itu kan berguna untuk melewati jalur-jalur tertentu ya. Iya. Kalau kamu kira-kira dipakai untuk apa itu sertifikat tuh? Berdasarkan apa namanya email dari HRD, untuk setiap orang yang sudah divaksin harus memberikan sertifikat vaksin ke HRD untuk pendataan siapa-siapa aja dari karyawan yang sudah melaksanakan vaksin. Karena kan vaksin ini sekarang udah wajib ya, wajib gitu. Jadi karyawan-karyawan ya wajib divaksin. Jadi kalau misalnya apakah vaksinnya dari kantor kah, dari RT kah, atau vaksin sendiri terserah gitu. Yang penting divaksin. Jadi yang dikasih ke HRD itu yang asli? Yang dari itu aja, yang sertifikat yang dari itu aja di print. Oh di print.
Kan Artinya kamu tadi sertifikatnya udah di print dari si petugasnya. anggap aja masternya mana? Apakah masternya kamu pegang terus nanti kopiannya ke AHD atau kamu nggak dapat apa-apa? Iya, kan bisa dicek di Peduli Lindungi. Oke. Jadi kan informasi baru itu. Jadi, Waktu Mama Marina juga ngelihat sertifikatnya di Peduli Lindungi kok. Itu alamat webnya pedulilindungi.com gitu. pedulilindungi.co.id apa ya? Kalau nggak salah. Terus tadi undangan yang kamu untuk aku mana? Coba aku baca lagi dong. Jadi setelah divaksin nggak dapat apa kayak vitamin atau apa gitu kan? Oh iya, dikasih ini Sanmol. Sanmol itu untuk apa? Untuk demam. Terus jadi nggak, memang sama sekali nggak dikasih tahu efek sampingnya apa gitu? Oh, waktu mau disuntik dikasih tahu sih, mungkin ini akan ada efek samping. Oh iya benar, aku belum cerita ya. Jadi si petugas medis yang mau nyuntik vaksinnya itu juga ngasih tahu, ini nanti mungkin ada efek samping, ada demam-demam atau pusing, tapi nggak apa-apa. Ini aja, minum aja paracetamol atau minum aja obat yang dikasih, katanya gitu. Terus kan aku tanya kan, kalau misalnya efek sampingnya itu mencret-mencret gimana? Aku bilang gitu. Dia bilang sih biasanya kalau misalnya efek samping itu hanya demam dan pusing. Kalau mencret-mencret sepertinya itu bukan karena vaksin, katanya gitu. Oh gitu, iya. Jadi kalau misalnya dalam 3 hari gejala-gejala itu tidak membaik, harap segera ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut. Dokter mana nih? Dokter mana aja sih kayaknya, mungkin yang terdekat ya. Kalau misalnya ke Kan sono harusnya yang juga, sesuai COVID dong. lah jauh Pak. Enggak, ini kan logikanya. Iya. Maksudnya ini ada posko mana nih, misalnya daerah Serpong nih, poskonya di mana? Enggak dibilang, cuman bilang kalau misalnya Artinya kayak gini loh. diperiksakan kalau dalam 3 hari. Ya, artinya gini loh. Apakah ini dokter umum juga sudah kayak di training atau dikasih tahu dengan kasus-kasus seperti ini, atau memang ada, kan ada kayak khusus ya, tugas-tugas COVID khusus ya. Kayak misalnya kamu ingat nggak kita ke arah Medi ke sono lagi tuh loh, yang kayak satgasnya itu loh, ingat nggak kamu yang kayak tenda itu? Nggak tahu, nggak ingat lupa. Yang kantornya Maybank, yang aku nganter kamu, ingat nggak kamu? Oh, itu kan petugas kayak bukan untuk yang Iya, bagian maksudku ini. ada semacam itu, berarti ke dokter umum aja nih. Kayak maksudnya gini, kan informasi dari petugas medisnya bilang kalau habis vaksin itu gejalanya biasanya hanya berupa demam, pusing, meriang yang seperti itu. Di luar yang itu sepertinya kemungkinan bukan karena vaksin gitu. Jadi sebenarnya tidak berbahaya. Jadi seharusnya tidak berbahaya, tapi makanya kalau dalam 3 hari ada gejala-gejala yang timbul selain meriang, pusing, dan demam, yaitu misalnya yang aku bilang tadi, karena kan aku dengar ada yang muntah-muntah, ada yang mencret, ada yang sampai pingsan gitu kan. Nah itu kalau dalam jangka waktu 3 hari masih belum membaik, memang disarankan untuk dicek lebih lanjut oleh dokter gitu, karena kan kita tidak bisa mengetahui apakah itu karena apa penyebabnya. Jadi agak, maksudnya takut salah pengertian gitu loh. Jadi dapat Sanmol. Iya, dapat Sanmol. Terus dia bilang, kan aku tanya berdasarkan ceritanya itu pacar Grite yang dia sampai minum paracetamol sampai minum lagi gitu. Terus aku tanya kan, kalau misalnya kita gejalanya ini, aku tanya, kita misalnya nih sore nih atau malam nih kita udah mulai demam-demam gitu, kita minum. Terus abis itu malam jam-jam 11 atau jam 12 gitu kayak masih nggak enak, masih pusing dan segala macam gitu, kita minum lagi.
Terus kita pagi subuh atau jam 2 jam 3 atau jam 4 subuh masih nggak enak, masih pusing dan segala macamnya, itu minum lagi. Berapa banyak dosis dari si paracetamol ini kita bisa minum? Aku bilang gitu. Terus kata petugas medisnya, dia bilang sih kayak apa namanya, maksimal sehari 3 kali. Sebentar, paracetamol itu memang dianjurkan untuk mereka yang misalnya ada kondisi. Paracetamol itu kan emang sebenarnya obat untuk demam dan meriang. Jadi dia mengiyakan kan pengertiannya tadi. Mengiyakan. Maksudnya membolehkan kita minum obat penurun demam, yaitu paracetamol atau Sanmol. Sama itu ya. Sama. Tapi yang aku dapat tadi satu Kaplet ya? satu kaplet isi 4 butir. Nah, untuk berapa hari itu? Ya cuman dibilang 1 kali sehari sehabis makan apa gimana gitu. Pas tadi yang pas yang di bagian ngambil sertifikat itu kan dia ngasihnya di situ, ngasih Sanmolnya. Dia bilang kayak sehari sekali sehabis makan gitu. Tapi dari petugas medis yang nyuntik vaksin, dia bilang pokoknya kalau apa namanya, kayak sehari itu sebenarnya batas maksimalnya 3 kali minum. Jadi misalnya hari ini kan, misalnya malam jam 7 mulai demam meriang, terus nanti jam 11 atau jam 12 demam meriang, minum 2 kan. Besoknya kan setelah lewat jam 12 jatuhnya udah besoknya. Jadi besoknya tuh kayak kalau apa namanya, kayak jangan lebih dari 3 gitu. Takutnya mungkin kalau kebanyakan obat juga nggak bagus kan. Jadi kalau anggap aja lah kita simpulkan ya, satu faktornya karena ini dari perusahaan, rumah sakit yang dipilih itu bisa jadi jauh dari rumah kita dan jauh dari kantor kita. Jadi harapannya adalah untuk pemilihan rumah sakit yang melakukan vaksin minimal dekat atau di area seputaran kantor. Gitu. Jadi kalau misalnya kantornya kayak di Sudirman ya area-area situlah. Terus kayak kita nih kan, ada pendaftaran melalui kantor, ada dari RT, ada dari gereja. Apa kira-kira keputusan yang paling bijak menurut kamu? Ya pada awalnya kan begini, ketika vaksin mulai diberikan kepada masyarakat, awal-awal itu kan yang diutamakan lansia, yang di atas usia berapa, 50 tahun atau 60 tahun tuh. Nah, kalau aku sendiri berpikir bahwa oke, sekarang yang diutamain lansia. Lalu kemudian kan dibilang juga yang nakes, yang guru, yang ASN, yang sopir-sopir online, ojek atau grabcar atau gokar, itu kan mereka udah ada jalurnya tuh. Nah, pada saat itu kan untuk mencari kita vaksin di mana dan segala macam, terus ketika lihat di berita juga ternyata terjadi antrian yang panjang dan membludak. Akhirnya kan aku mikirnya ya udahlah, tunggu aja. Nanti pasti dapat giliran, pasti dapat giliran, tinggal sabar aja nunggu antrian. Jadi apakah prinsipnya siapa yang duluan, tapi yang penting kita daftar aja gitu? Iya, pokoknya kita daftar dulu, entah di RT kita daftar, entah di kantor kita daftar, entah di gereja kita daftar, karena kita kan nggak tahu jadwalnya kita dapatnya kapan, karena kan masing-masing itu punya jalurnya sendiri. Mereka kayak kantor aku harus kayak bikin laporan dulu ke Kadin, nanti dari APPI baru ditentukan. Kalau yang RT kurang paham tuh jalurnya gimana, yang gereja pun kurang paham gimana jalurnya. Tapi pada intinya kan yang penting kita daftar dulu gitu. Yang penting udah terdaftar, jadi kita udah masuk ke dalam antrian gitu. Terus? Dan ketika udah dapet info jadwal vaksin dari kantor,
itu kayak apa sih? Kayak tahu-tahu dapat info di gereja juga ada, tahu-tahu dapat info di RT juga ada gitu. Jadi kayak kayak akhirnya ketika kita menunggu mana nih, oh ternyata di sini ada, di situ ada gitu. Jadi sebenarnya tinggal masalah ya udah sabar, pasti dapet giliran gitu. Terus pesannya untuk mereka yang takut vaksin gimana? Kalau untuk yang takut vaksin sih sebenarnya gimana ya? Buat kamu apa sih yang ditakutin mereka itu? Itu berpulang lagi sih ke orangnya masing-masing dan pemahaman dan kesadaran dirinya bagaimana. Kalau aku sih memikirkannya gini, kita vaksin itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita vaksin itu juga untuk orang-orang terkasih kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang sering kita temui, terutama misalnya kayak aku kan kantor, perjalanan naik kereta. Jadi kita tidak pernah tahu kondisi orang yang kita temui itu apakah dia sehat, apakah dia OTG. Kalau misalnya dia OTG lalu kita ketularan dan kita menularkan keluarga kita, kan jadi sedih Nah, nantinya. oke.